Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah murah rezekinya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Pasti teman-teman belum kenal kan siapa saya. Nah, saya Marli Anggita, salah satu mahasiswa dari Universitas Nurul Huda. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Arini Rosa Sinancis. Nah, di sini saya sudah duduk di semester 5 menuju semester 6. Doakan ya, semoga lancar kuliahnya. Sebelum kita mulai, apa sih yang dinamakan arus listrik searah itu? Aliran listrik yang hanya mengalir dalam satu arah dari sumber listrik ke beban. Ini biasanya dicapai dengan menggunakan komponen semikonduktor seperti dioda. Arus listrik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengisian baterai, sumber daya alam, gerak elektron, dan pengoperasian motor listrik. Smartphone atau handphone adalah alat transformasi, biasanya digunakan semua kalangan. Jika kita menggunakan smartphone atau HP secara langsung dan terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada baterai smartphone lama-kelamaan akan habis. Biasanya kita mengisi ulang energi ini pada baterai tersebut. Dengan demikian, smartphone yang kita gunakan merupakan baterai elemen sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang baterai tersebut. Saat mengisi baterai smartphone, pada perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik dari sumber energi menjadi baterai sehingga terjadi aliran listrik searah. Apakah teman-teman tahu apa yang dinamakan arus listrik searah? Di sini kita akan belajar rangkaian arus listrik searah. Pada rangkaian arus searah disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir pada potensi tinggi ke potensi rendah. Arus listrik hanya mengalir ke satu arah, disebut arus searah. Jadi, rangkaian arus searah hubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam pengantar yang disebabkan oleh bedanya potensial. Besarnya kuat arus bergantung jumlah muatan yang mengalir melalui satu penghantam tiap satuan waktu. Ditulis dengan persamaan I sama dengan Q per T sama dengan N per T dikali E. Sehingga arus listrik, aliran muatan positif dalam suatu pengantar, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kuat arus listrik, banyaknya muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Alat ukur listrik, ampermeter, mengukur kuat arus listrik. Komponennya diukur dengan seri. Voltmeter, mengukur tegangan listrik yang disusun secara partikel. Cara baca alat ukur listrik. Untuk mengukur hasilnya, kita bisa melihat sekon yang dituju bagi dengan skala maksimum. Terus dikalikan dengan batas ukur. Hukum OHM. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung hambatan pengantar. Grafik hubungan beda potensial dengan kuat arus listrik dan beda potensial ditunjukkan pada gambar berikut. Semakin besar beda potensial, maka kuat arus semakin besar.
Semakin besar arus, maka hambatan semakin kecil. Maka sebaliknya, hambatan pada kawat pada rangkaian listrik pasti memiliki hambatan walaupun nilainya kecil. Dipengaruhi panjang kawat, jenis kawat, dan luas penampang. Secara matematis, R sama dengan hambatan kawat pengantar, P sama dengan hambatan jenis kawat pengantar, L sama dengan panjang kawat pengantar, A sama dengan luas penampang kawat pengantar. Hambatan kawat, nilai hambatan kawat pengantar pada kuat yang berbeda. Hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum 2 Kirchhoff. Di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Rangkaian listrik sederhana yaitu ada dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri bertujuan memperbesar hambatan, berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada setiap resistor. Yang kedua, rangkaian paralel bertujuan memperkecil hambatan, berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. GGL dan tegangan jepit terlihat dari rangkaian. Beda potensial pada rangkaian terbuka atau rangkaian yang tidak dialiri arus listrik disebut GGL, sedangkan untuk rangkaian tertutup disebut tegangan jepit. GGL dituliskan dalam persamaan E sama dengan V tambah I kali R sama dengan I kali R kapital tambah I kali R, atau E sama dengan I kali R kapital tambah R. E adalah GGL satuannya volt, V tegangan jepit juga dalam volt, I kuat arus listrik dalam ampere, R hambatan dalam, dan R kapital hambatan resistor. Hambatan satuannya ohm. GGL dalam rangkaian listrik dapat disusun seri maupun paralel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, susunan seri GGL. Jumlah GGL total sama dengan penjumlahan tiap-tiap GGL. Begitu juga hambatan dalam total dapat kita hitung dengan menjumlahkan hambatan dalam pada masing-masing GGL. Jika GGL dan hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka ES sama dengan N kali E dan RS sama dengan N kali R. N jumlah GGL atau jumlah hambatan dalam yang identik. ES adalah GGL pengganti seri satuannya volt, dan RS adalah hambatan dalam pengganti seri dalam ohm. Yang kedua, GGL susunan paralel. Besarnya GGL pada susunan paralel adalah sama. E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E. Hambatan dalam total paralel ditentukan dengan 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Karena GGL dan hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka EP sama dengan E, dan hambatan dalam dihitung dengan rumus Rp sama dengan R per N. N jumlah GGL atau jumlah hambatan dalam yang identik, EP adalah GGL pengganti paralel satuannya volt, dan Rp adalah hambatan dalam pengganti paralel dalam ohm. Beda potensial pada rangkaian tertutup disebut tegangan jepit. Besarnya arus pada rangkaian yang GGL-nya disusun seperti gambar dapat dihitung menggunakan rumus I sama dengan E per R total sama dengan E per R kapital tambah R. Dengan I kuat arus listrik satuannya ampere, E adalah GGL dalam volt,
N banyak GGL yang identik, R hambatan dalam, dan R kapital hambatan resistor. Hambatan satuannya ohm. Tegangan jepit antara ujung A dan B atau VAB pada gambar dirumuskan dengan VAB sama dengan I kali R kapital sama dengan E dikurang I kali R. Dan pembahasan terakhir pada video ini adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, arah arus listrik di luar sumber tegangan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Beberapa ketentuan pada rangkaian tertutup antara lain, penentuan arah loop bebas dengan ketentuan jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penulisan arus bernilai positif. Dan jika arah loop berlawanan dengan arah arus listrik, penulisan arus bernilai negatif. Kemudian, arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan nilai GGL. Jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif, GGL bernilai positif. Dan jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif, GGL bernilai negatif. Rangkaian listrik tertutup dapat berupa rangkaian listrik tertutup tunggal atau satu loop dan rangkaian listrik tertutup majemuk atau dua loop. Berikut ini kita akan menentukan arus pada rangkaian tertutup tunggal. Langkah pertama, kita tentukan arah loop, lalu gunakan hukum 2 Kirchhoff sehingga I sama dengan E1 tambah E2 per R1 tambah R2. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, menentukan besar tegangan listrik berdasarkan gambar alat ukur tegangan atau voltmeter. Dari gambar, diketahui skala yang ditunjuk 80, skala maksimum 120, dan batas ukur 300 volt. Kita diminta menentukan hasil pengukuran pada alat ukur tersebut. Hasil pengukuran atau HP sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Masukkan angkanya, HP sama dengan 80 per 120 kali 300. Dan kita selesaikan perhitungannya hingga diperoleh HP sama dengan 200 volt. Jadi jawaban yang benar C.